Oh. Ternyata ada juga jin cemburu gitu. Oh gitu. Iya. Itu sampai diganggu. Ganggunya gimana tuh Buti? Ganggunya, maaf ketika berhubungan badan gitu ya, itu bukan ditipin lagi, diorak-orak tempat tidurnya. Jadi benar-benar ini sampai kayak gitu. Kan setiap rumah itu sebenarnya ada lah penunggunya gitu. Enggak ya. lah Bu, insya Allah Jadi, pada dan insya Allah nggak bagus-bagus ganggu. imannya. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Dan pada saat sholat itu Dilawan. kebetulan saya di pinggir kan, jadi dia berdiri sambil kayak ngetawain saya gitu sambil ini, tapi saya terus ngelawan. Dan itu rasanya badan itu kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak gitu, ini Disilet-silet. di itu rasanya perih sampai yang ini, dan saya berusaha untuk fokus terus untuk ini. Merinding. Tapi itu yang saya mau tanya Bu Uti, kenapa kan saya selalu ditanamkan dari kecil itu kalau yang ganggu itu kan biasanya nggak berani ganggu kalau kita tuh lagi melakukan ibadah, ngaji, sholat gitu kan. Nah tadi yang kejadian yang sama Mala tadi di ruang meeting kita lagi ngaji, dia bikin reaksi. Terus Bu Uti yang di gunung lagi sholat, dia ngeganggu sampai kayak disilet-silet. Itu berarti ya nggak benar dong ya? Berarti kita walaupun lagi ibadah juga masih bisa diganggu. Masih bisa sih kalau saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz gitu ya. Malah ada juga sebagian dari mereka itu nggak suka kita ibadah gitu. Makanya akhirnya diganggu deh ini. Nah saya sendiri pernah dapat gangguan seperti itu, tapi nggak sampai diliatin. Tapi kayaknya kalau saya mah karena amalan atau amalan seseorang kali ya. Jadi entah amalan seseorang dikirimin gitu ya ke saya, atau memang mungkin salah saya sendiri, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang saya rasain tuh, kok kayaknya saya bangun tidur itu dada saya kayak ada batu gede, nggak sesek gitu Bu Uti. Padahal punya penyakit jantung enggak. Sampai saya penasaran, saya akhirnya medical check up beneran. Medical check up tahu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya bela-belain. Ternyata alhamdulillah nggak ada jantung itu, penyakit jantung. Terus pas mau berdiri kaki kayak mati rasa satu, lemes. Padahal nggak punya asam urat atau apapun gitu, kayak gitu-gitu. Pas saya diruqyah bener-bener reaksi muntah gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita lagi dapat gangguan aneh-aneh seperti itu, padahal kita nggak punya penyakit yang sejenis itu gitu ya, berarti kan bisa kemungkinan memang kita diganggu tuh, entah emang datang sendiri pas kita lagi lemah imannya, atau emang kita lagi kosong pandangan dan pikirannya, atau mungkin dikirim dari seseorang gitu kan, dari yang jahil bisa jadi kan, sihir gitu. Nah itu kalau kita sedang dapat gangguan kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Karena terkadang kita tuh dikacaukan juga pikirannya, jadi lupa untuk zikir, lupa untuk yang lain-lain. Minimal apa sih yang paling gampang untuk dilakuin? Ya berusaha untuk ngelawan sih memang. Memang berat banget. Saya udah maksudnya saya ngalamin sendiri untuk yang begitu. Langkah awal itu kita wudhu. Habis wudhu zikir apa yang kita bisa. Walaupun kalau lagi kondisi begitu, Al-Fatihah aja nggak selesai. Iya benar. Emang nggak selesai gitu. Baru mau ngomong Allahu Akbar aja kayak astagfirullahaladzim aja kayak susah banget gitu loh. Mau Maliki Yaumidin itu nggak bisa. Terus lupa, apalagi balik lagi, tapi terus aja dilawan. Kayak terus. bacaan sholat dibikin muter-muter gitu kan, padahal cuma Al-Fatihah doang misalnya gitu ya. Dan itu nguras energi, itu sampai keluar keringat dingin, itu memang iya gitu. Tapi memang terus aja kita lakuin. Apa aja yang gampang aja. Minimal dalam hati ingat nama Allah kali ya, Iya, paling jadi, gampangnya gitu kan. Akhirnya yang kalau saya udah kayak begitu, udah yang gampang aja Allah. Karena itu yang paling insya Allah paling mudah lah gitu ya, yang nggak harus kalau Al-Fatihah kan
Itu Al-Fatihah kan kita 17 kali ya minimal gitu. Itu sampai enggak hafal gitu. Kebangetan gitu iya, kan. tapi kalau Karena enggak, memang karena gangguan, iya. Kalau memang karena gangguan, boro-boro Al-Fatihah. Istighfar aja yang cuman astagfirullahalazim aja kadang-kadang ngomongnya susah, saya ngerasain. Cuma sampai astaga, cuma gitu doang kan. Nggak gitu. sampai habis gitu loh. Memang kita dikacaukan ya, Bu ya. Oh, berarti di tengah ibadah pun kita sebenarnya masih bisa diganggu ya. Jadi ya itu ujian juga kan, seberapa kuat iman kita tuh jalanin ibadahnya, bener ya Bu Ti ya? Iya. Nah Bu Ti, kemarin kan sempat Bu Ti cerita tuh masalah yang temennya Bu Ti tuh, apa sih namanya? Yang apa sih Bu Ti? Yang diganggu, yang disukain itu, itu gimana ceritanya tuh Bu Ti? Bisa ya kayak gitu ya? Kok bisa sih? Bisa, itu juga dia ketahuannya pas di ruqyah ya. Iya. Kalau itu karena apa tuh? Memang dia usil aja atau karena ada amalan-amalan juga tertentu dari keluarga orang itu? Dibilang sih papahnya ya. Papahnya ya ada inilah, papahnya tuh dari Jawa Barat mana gitu ya. Nah, terus dia juga cantik gitu. Ya mungkin karena itu ya itu kalau kita sih malahannya yaitu karena ada keluarga yang bermain di situ, pasti kan akan diganggu tuh sampai 7 keturunan gitu. Nah mungkin dia itu nggak lepas itu, dan kebetulan dia juga dan cantik. cara mengganggunya beda ya. Kalau Bu Ti diganggunya dengan dikasih penglihatan aja. Nah, karena kan kalau dia itu lagi diganggunya kalau belum kelihatan pada saat dia sebelum nikah gitu. Jadi kalau sebelum nikah ya paling dia gitu ya, suka lihat, suka ini, kayak suka ada yang ngikutin. Jadi temennya yang bisa lihat juga, tuh ngapain sih ngikutin lu aja gitu. Dan itu laki-laki lah gitu, jin laki-laki gitu. Nah, jin? Iya. Pas udah nikah, jadi kayak cemburu gitulah. Oh. Ternyata ada juga jin cemburu gitu. Oh gitu. Iya. Terus sampai diganggu. Ganggunya gimana tuh Bu Ti? Ganggunya ya kalau dia lagi sama suaminya gitu ya. Misalnya dia lagi duduk di sofa gitu, itu sofanya digoyang-goyang. Atau maaf ketika berhubungan badan gitu ya. Itu diintipin dong. Bukan diintipin lagi. Diorak-orak tempat tidurnya. Masya Allah. Serem amat. Bisa sampai kayak gitu. Serius? Iya. Terus dan si suaminya mereka kan ngerasain berdua gitu. Apa sih gitu kok? Goyangnya bukan karena mereka berdua, tapi ya diangkat-angkat gitu. Oh, diangkat. Sampai diangkat, bilang, lo lihat Kanti gitu. Maksudnya tempat tidur di kamarku itu kan gede gitu. Itu sampai keangkat gitu, sampai keangkat. Dan maksudnya ada 2 orang gitu ya di situ, kan berat kan. Gitu. Ya namanya jin lah, kan. Ya. Nggak mungkin lah kalau sampai kan goyang kalau gempa sendiri, itu kan cuma biasanya ini. Oh, maksudnya nggak mungkin itu karena gempa gitu kan. Dan gempa juga nggak sampai ngangkat-ngangkat gitu kan, paling goyang geser-geser aja. Oh gitu. Terus suaminya tapi bisa bertahan gitu ya? Dia tahu kalau jin itu suka sama istrinya? Kan waktu itu udah akhirnya tahu di ruqyah. Di ruqyah. Dari ruqyah itu tahu kalau si jinnya ini jelas lah gitu. Tapi karena setelah ruqyah nggak hilang tuh jinnya? Enggak, masih. Hilangnya itu pas dia pindah rumah. Oh, jadi abis ruqyah tetap digangguin? Masih jadi diganggu. Ruqyah rumah juga nggak ngaruh? Berkurang aja. Oh, oke. Berkurang. Ini tapi benar-benar perubahannya yang signifikan gitu itu pada saat dia pindah rumah. Gimana tuh ceritanya? Maksudnya dia ngerasa? Dia ngerasain, jadi awalnya itu nggak sengaja. Pas dia mau melahirkan, dia pindah ke rumah mertuanya. Karena di rumahnya orang tuanya lebih sering nggak ada di rumah lah ya, sering dinas gitu. Dan dia kan juga keluarganya sedikit gitu ya, bersaudara cuma 3 bersaudara apa gitu. Dan yang satu ngekos di luar kota, yang satu juga jarang di rumah gitu. Jadi akhirnya menjelang melahirkan pindahlah ke rumah mertua. Tinggal di rumah mertua, kok dia merasa enakan gitu tinggal di sana. Nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Walaupun akhirnya setelah melahirkan itu
2 bulan ya balik lagi kan ke rumah. Ke rumahnya. Mungkin karena nggak dapat itu kali transportasi, ojek online atau apa, nggak bisa ngikut dia. Terus Ya akhirnya berhenti dan rumahnya dijual masih? enggak, masih. Oh tetap masih tinggal di Karena situ. itu kan rumah orang tuanya. Mhm. Dan akhirnya dia pindah Ke mertua. ke rumah mertua. Oke, jadi intinya udah happy ending lah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan. Nggak pernah dengar lagi sih. Tapi Bu Uti ngelihat langsung nggak waktu ke rumah dia? Ada, Penampakannya ada. memang ada. Kayak gimana Di kamar. penampakannya, aneh nggak? Penampakannya enggak ngelihat, enggak muka ya gitu. Maksudnya Bayangan biasalah, cuma aja. kayak bentuk aja, cowok memang. Kelihatan itu cowok gitu, dan dia tinggi, besar tinggi. Kayak gitu. Oh gitu, Masya Allah. Ada 2 pertanyaan sih Bu. Tadi ya, Jangan susah-susah ya. satu, yang sebenarnya udah dijawab sih tadi. Yang pertama tuh respon seseorang sebagai orang awam gitu, ketika melihat hal-hal yang seperti itu, responnya tuh harus bagaimana tadi. Itu udah dijawab sama BK. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu. Ini ya true story ya mungkin ya. Saya sering kali kayak ikutan kemah, camping seperti itu loh Bu ya. Tapi selalu ada kejadian salah satu teman perempuan atau 2 lah gitu, itu dia selalu kena dimasukin tuh, dirasuki apapun tuh, makhluk apa gitu Bu. Nah tapi itu dia dalam keadaan ini Bu, dalam keadaan head sama lagi datang bulan lah gitu. Tapi ketika teman-teman yang lain itu nggak kena, apakah yang saya tanyakan tuh kok yang lagi itu kok bisa kena, yang lain enggak? Itu kenapa kira-kira? Mungkin kondisi dia juga lagi kosong ya. Biasanya gitu, yang paling mungkin kan kalau haid itu kan udah otomatis tuh nggak wudhu gitu, maksudnya nggak sholat gitu ya. Jadi kan kalau nggak sholat orang males ya. Paling lemah, paling gampang karena nggak ibadah satu. Secara fisik juga dia lemah ya, karena biasanya kan orang haid itu mules apa drop lah gitu. Apalagi kalau kondisi haid itu kan lagi ngeluarin darah kotor ya dari ini gitu. Itu kan hal yang disukain juga tuh sama mereka gitu. Makanya kalau dalam Islam itu kan benar-benar lengkap ya gitu. Jadi bahkan sampai hal-hal seperti itu kan kita diajarkan untuk gimana cara membersihkannya gitu ya. Biar kita biar nggak buang sembarangan gitu. Jadi dibersihkan dulu gitu ini. Kayak gitu, karena itu memang mereka suka. Gimana tuh bersihnya Bu? Sekalian Bu kasih tips. Jadi kalau biasanya kan kalau perempuan lagi haid itu pakai membalut gitu ya. Jadi kalau udah selesai pakai itu nggak langsung dibuang gitu aja, tapi dibersihkan dulu, kita cuci dulu, dibuang dulu darah-darahnya sampai benar-benar bersih, baru kita sampai buang luntur gitu, lah gitu ya. Iya, jadi kalau saya karena sih kan kalau sampai bersih total nggak bisa. Nggak bisa, tapi paling nggak dibasah-basahin. Sampai benar-benar yang kita peras airnya itu nggak darah, nggak ini. Itu kan bisa, cuma bisa. Air yang agak butek itu aja ini gitu ya. Itu kan bisa. Berarti kalau gitu. kita ganti pembalutnya tuh di toilet umum, Nah, kayak itu gitu kan susah, repot. Kan kadang kalau orang yang nggak paham, ganti di toilet umum kan banyak ya tempat wisata-wisata gitu ya. Kita ngelihat masih darah yang benar-benar ini dibuang gitu aja di tempat sampah. Itu kan sebenarnya aurat kita juga gitu. Nggak boleh. Jadi memang Islam tuh sampai mengatur sampai sebegitunya gitu. Bahwa itu bagian dari aurat kita dan memang harus kita bersihkan dulu. Gitu. Oh, kalau misalnya nggak dibersihin, emang kenapa tuh Bu? Dosa? Nggak dosa sih. Maksudnya ya itu berarti kan aurat kita. Saya bersihin ya, cuman pengen tahu aja gitu kalau. Cuma aurat kita ya kelihatan sama orang, terus juga walaupun nggak ketahuan ya siapa kitanya. Terus sama ya itu jin itu seneng yang sama yang begitu-begitu. Tuh. Itu kan darah kotor gitu, darah kayak gitu. Buat perempuan yang nggak suka cuci softtek hingga bersih dan main buang di sembarang tempat, hati-hati nanti jin ngikutin. Bu, terakhir Bu, sebagai penutup nih Bu. Pertanyaan terakhir. Di ruangan ini ada nggak sih Bu? Saya nggak bakal marah loh Ibu kalau jawab jujur, serius. Kita udah siap mental. Masalahnya gini Bu, ini pasti staff saya pada nonton nih Bu. Sekalian Bu. Jadi kan di sini nih kebetulan sering ada yang diganggu gitu Bu, gitu. Apalagi editor yang suka nginep itu Bu, gitu kan. Suka dicolek-colek gitu kan.
ruangan ini ya Bu. Ruangan Sampai ini? saat ini sih enggak. Belum lihat, aman. enggak lihat. Gitu. Emang suka Sampai saat pindah-pindah ya Bu ya? Ya nggak tahu. Oh. Kan Bu Eka nanyanya di Di ruangan, ruangan ini ya? Enggak, biasanya penghuni itu memang pindah-pindah ya? Enggak juga sih. Biasanya Kadang memang ada tempat tempat yang yang memang kesukaan dia. di situ. Gitu. Biasanya dia suka tempat yang kosong pasti ya? Kosong, kotor gitu. Kotor, gelap. Oke, nyalain terus lampunya ya, teman-teman. Iya, tapi saya boncos bayar listriknya. Terus kalau Enggak yang di sih, luar, kan yang terpenting dipakai untuk ibadah wah, tempat iya, itu betul. gitu ya. Ya Dok, ibadah Dok. Tilawah gitu ya. Tuh, tilawah Maksudnya Dok. jangan inilah, biarin aja nafsi-nafsi. Iya. Taruh apa hubungannya taruh? Oh jadi siap. Ada hubungannya taruh. Nah Bu, kalau di luar ada? Di luar ada? Ada. Ada. Cewek cowok Bu? Banyak apa enggak Bu? Enggak banyak. Abis itu besok staff gue pada resign semua. Kan setiap rumah itu sebenarnya ada lah penunggunya gitu Enggak ya. lah Bu, insya Jadi, Allah pada dan insya Allah nggak bagus-bagus lah ganggu. imannya. Iya. Yang jelas sebenarnya berarti kan ini buat teman-teman yang sering diganggu juga ya. Intinya kalau misalnya kita sedang diganggu, semakin kita takut dia semakin ganggu ya Bu ya. Iya. Tapi bukan berarti nantang juga. Ayo sini adu panco ya, jangan juga ya kan. Kesetrum iya kita. Cuman yang jelas abaikan aja gitu. Kalau bisa ya, kalau saya sih biasanya jangan ganggu ya, baik-baik ya gitu. Kalau saya ajak ngobrol Bu. Saya sih nggak pernah diliatin penampakan langsung, nauzubillah min dzalik deh ya. Cuman kayak sekelebat dan perasaan nggak enak itu ada gitu. Jadi saya tinggal di sini tuh udah dari 2015 ya Bu. Nggak pernah didengerin ataupun di ini, tapi kenapa orang-orang tuh didengerin terus ya Bu ya? Mungkin peka kali. Mungkin sensitif untuk yang beberapa orang kan gitu. Kalau yang nggak peka itu ya biasa aja. Emang sih saya nggak gelian sih, apa hubungannya ya? Oh gitu ya, tapi di sini ada berapa Bu? Yang Ibu lihat aja, yang kelihatan? Satu, Oh satu. Cewek cowok tadi? dua deh sama yang di luar. Ada juga di luar? Iya. Luar depan apa belakang Bu? Ya di luar kan. Garasi? Luar Itu yang di garasi ngapain Bu? enggak kok, ini cuma itu aja biasa. Oh gitu. Tapi jelas apa hanya sekelebat gitu? Jelas. Jelas. Udah. Nggak apa-apa serius. Nggak, maksudnya biar teman-teman kan di sini tahu, oh ini baik dan mereka nggak ganggu kan. Enggak, biasa Tapi aja. Bu Tuti kalau ngelihat gitu kelihatan nggak sih mana yang baik, mana yang jahat, auranya berasa nggak sih? Mana yang usil gitu? Oh berasa. Berasa. Nah yang di rumah ini termasuk kategori Biasa aja sih. biasa tuh ya. Buat para staff tenang aja, di sini baik gitu. Buat jagain rumah biar nggak ada maling kali. Itu bener ya? Enggak ya? Oke deh, Kanza Lovers, udah cukup kita berbincang-bincangnya dan saya sudah mulai horor. Saya merinding sedikit, cuman memang kan kita mau nggak mau memang kenyataannya begitu ya. Dan yang penting kita jangan ganggu, jangan nantang, jangan sok-sokan, tapi juga jangan takut banget juga gitu. Karena kan selalu ada Allah yang melindungi kita semua, ya kan Bu ya? Iya, oke. Makasih banyak Bu Uti udah mau meluangkan waktu bagi testimoni, bagi pengalaman kerja, bagi pengalaman itu juga ya. Itu. Nah, makasih banyak Bu. Semangat terus buat Bu Uti. Semoga semakin banyak anak didiknya Bu Uti yang tercetak menjadi orang-orang sukses, ya kan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, makasih banyak ya Bu Uti ya. Sama-sama, Bu Eka. Ya buat Kanza Lovers jangan kemana-mana karena di akhir segmen kita akan ada giveaway manja. Dah. Manja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, Kanza Lovers, akhirnya kita sudah masuk ke giveaway manja. Oke, kita langsung aja ya. Kita acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expire date bulan 02 tahun 2023 di nomorator
18952. Dan angka manja yang kedua diacak. Stop. Oke. Angka manja yang kedua ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 11746. Oke, sekarang angka manja yang ketiga diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 18012. Sekarang kita acak angka manja yang keempat. Diacak. Stop. Oke. Angka manja yang keempat ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 23874. Sekarang kita acak angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke. Angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 01670. Nah, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Gimana sih caranya? Caranya buat Kanza lovers yang punya produk Majak Kanza di rumah, kalau udah habis jangan dibuang ya, disimpan. Karena siapa tahu botol Anda nomoratornya itu keluar di undian giveaway manja kita. Nah, contohnya seperti di botol yang saya pegang ini. Di sini kan ada expire date-nya nih, dan juga ada nomorator yang berbayang ya, yang diagonal. Nanti silahkan dicek aja botol Majak Kanza di rumah Anda, apakah nomoratornya itu sama yang saya sebutin tadi. Siapa tahu ada yang sama nih, yang di antara 5 tadi. Kalau misalnya ada yang sama, langsung aja difoto dan divideokan, lalu bukti foto dan videonya dikirim aja langsung ke email di sini nih. Nah, nanti dari semua yang kirim email, kita akan pilih 3 pengirim yang tercepat untuk langsung mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Yeay! Dan nggak cuma sampai situ aja, karena pemenang-pemenang yang sudah dapat uang tunai itu akan kita undi lagi di bulan Maret untuk mendapatkan grand prize umrah gratis. Yeay! Dan lagi-lagi, jangan sedih dulu, karena yang dapat umroh gratis itu kalau misalnya non muslim, itu hadiah umroh gratisnya bisa diuangkan loh, seru kan? Oke Kanza lovers, sebagai penutup, untuk kesekian kalinya saya ingatkan lagi kepada Kanza lovers, hati-hati belanja produk Majak Kanza di luaran sana, apalagi di e-commerce. Karena banyak banget penjual palsu, produknya palsu, dijamin palsu, dengan kotak yang sama, botolnya sama persis, tapi dijamin palsu dengan yang pastinya harganya pasti murah-murah tuh. Jangan tergiur sama harga murah. Pokoknya yang asli hanya di distributor resmi. Dan bagi Kanza lovers yang merasa video-video di YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.